Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sampai hari ini telah menyertai dan mengasihi kita sedemikian rupa. Kali ini kita akan kembali merefleksikan renungan Gemah dengan judul Memandang Kekekalan. Saya akan membacakan ayat Alkitab untuk Anda semua yang saya ambil dari Mazmur nomor 49, ayat 6-8. Demikian bunyi firman Tuhan, "Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh pengadangku yang jahat, yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka? Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya." Amin. Ayat-ayat selanjutnya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang Mazmur ini, sebab penjelasannya dapat dibaca di dalam renungan Gemah kita hari ini. Kali ini saya akan memberikan refleksi berdasarkan Mazmur ini bagi kehidupan rohani kita. Mari kita membayangkan seorang pria yang bernama David. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang hidup di kota besar, memiliki rumah megah, mobil mewah, dan berbagai aset berharga. Semua orang mengaguminya dan dia sering merasa puas dengan apa yang telah dicapainya. Setiap harinya, David menghabiskan waktu untuk membangun bisnisnya, menambah kekayaan dan memastikan bahwa ia tidak kekurangan apapun. Namun di balik semua kemewahannya, David selalu merasa cemas. Ketika ia tidur di ranjang mewahnya, pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran tentang keamanan asetnya, bisnisnya yang bisa saja runtuh, dan kesehatan yang mungkin saja memburuk. Meski ia kaya secara materi, hatinya tidak pernah merasa tenang. Suatu hari, seorang teman lama yang dulu hidup sederhana, tetapi sekarang sudah menjadi seorang pendeta, mengundang David untuk berbicara. Pendeta itu dengan lembut bertanya, "David, dengan semua yang kamu miliki, apakah kamu merasa damai?" David tertawa kecil. "Tentu saja, aku punya segalanya. Aku memiliki keamanan finansial, harta yang melimpah. Apa yang aku perlu khawatirkan?" Sang pendeta kemudian membacakan Mazmur nomor 49 kepadanya, khususnya ayat yang berbunyi demikian, "Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya." Di ayat yang ke-8. Pendeta itu melanjutkan, "David, kekayaanmu mungkin bisa memberimu kenyamanan sementara, tetapi tidak ada jumlah uang yang dapat menebus jiwamu atau memberikanmu kehidupan yang kekal. Kematian datang kepada semua orang, entah kaya, entah miskin. Pertanyaannya adalah, di mana kita menaruh harapan kita?" David terdiam. Di balik kekayaannya, ia menyadari satu hal yang ia tidak bisa beli, yaitu kehidupan kekal. Dalam segala pencapaiannya, ia telah melupakan hal yang paling penting, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Pendeta itu kemudian berkata, "Ketika kita meninggalkan dunia ini, yang tersisa bukanlah kekayaan yang kita kumpulkan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita menjalani hidup untuknya. Kekayaan duniawi tidak ada artinya jika kita tidak memiliki harta di surga." David mulai merenungkan kehidupannya. Ia sadar bahwa selama ini ia mengejar sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Semua hartanya hanyalah sementara, dan ia belum memikirkan tentang kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa seperti Daud, banyak orang mungkin hidup dalam kesuksesan duniawi, tetapi tetap kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan kehidupan kekal yang hanya bisa kita peroleh melalui Tuhan. Mazmur ini mengajak kita untuk melihat melampaui kekayaan dan kesuksesan duniawi, karena pada akhirnya hanya Tuhan yang dapat menebus dan memberikan hidup yang abadi. Pelajaran buat kita bisa memiliki semua hal di dunia ini, tetapi tanpa Tuhan semua itu sia-sia. Mari kita renungkan, apakah Bapak Ibu Saudara menaruh harapan Anda pada Tuhan atau pada kekayaan, jabatan, dan hal-hal duniawi? Bagaimana pandangan Anda tentang kekayaan dan harta benda? Apakah Anda melihat kekayaan dan harta benda sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan atau sebagai tujuan akhir yang Anda kejar dalam hidup? Dalam hal apa Anda sering merasa cemas atau takut? Apakah kekhawatiran tersebut
berhubungan dengan hal-hal duniawi, seperti keamanan finansial atau status sosial, dan bagaimana Anda bisa mengarahkan perhatian Anda pada hal-hal yang kekal. Bagaimana hidupmu mencerminkan persiapan untuk kekekalan? Apakah keputusan dan tindakan sehari-harimu itu dipengaruhi oleh pemikiran tentang hidup yang kekal? Apakah ada hal dalam hidupmu yang perlu diubah untuk memprioritaskan hubungan dengan Tuhan? Bagaimana kamu bisa lebih fokus pada hal-hal yang bersifat kekal daripada hal-hal sementara? Apakah Anda pernah menyaksikan kematian atau kehilangan seseorang yang kaya? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pandangan Anda tentang kekayaan dan arti hidup? Apa arti hidup yang penuh makna menurut Anda? Bagaimana Mazmur ini mengajarkan kita untuk mengejar hikmat dan pemahaman daripada kekayaan duniawi? Jika kamu melihat hidupmu saat ini, apakah kamu lebih fokus pada kekayaan sementara atau kekayaan yang kekal? Bagaimana Anda bisa mulai mengumpulkan harta di surga, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, orang benar, baik dia miskin maupun kaya, harus percaya kepada Tuhan, bukan kepada materi. Orang harus kaya di dalam iman. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau selalu memperhatikan dan memberkati kami, menolong kami sekalipun kami di dalam lembah kekelaman. Tuhan selalu hadir dalam hidup kami, menolong kami. Di dalam Mazmur 49 ini, kami belajar untuk percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekayaan materi kami. Sebab materi tidak bisa menyelamatkan jiwa kami, hanya Tuhanlah sendiri yang dapat menyelamatkan hidup kami. Tuhan, pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini. Tolonglah kami, kuatkanlah hati kami menjalani hari-hari ini, supaya kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini, kuatkan dan hibur kami senantiasa dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.